Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastono dari SI 101. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada bidang bisnis dari industri 1.0 hingga saat ini. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Berdasarkan sumber yang ada, revolusi industri 1.0 yang terjadi di zamannya berhasil dalam mendongkrak perekonomian yang ada, di mana selama lebih dari 2 abad setelah terjadinya revolusi ini, terjadinya peningkatan rata-rata sebesar 6 kali lipat pendapatan per kapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Pahami lebih dalam pada buku dasar-dasar memahami revolusi industri. Revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan teknologi listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama diganti dengan adanya tenaga listrik tersebut. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dan laboratorium chamber ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lainnya yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Dalam dampak dari revolusi industri 2.0 ini yang lain dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya melakukan proses produksi dalam skala yang besar. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan di mana setiap individu ataupun pekerjaan yang fokus pada pekerjaannya dibagi tentu dari keseluruhan proses produksi yang ada. Sehingga aspirasi linis atau proses manufaktur yang ada, di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk mencapai sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat. Revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiologi Inggris, yaitu David Fairy yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses penempatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya bahan berjalan
adanya ban berjalan, dan juga tenaga pembangkit listrik. Revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis, yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri 3.0 ini menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Salah satu komputer pertama yang dibuat merupakan inovasi yang dikembangkan pada era Perang Dunia Kedua yang digunakan sebagai mesin untuk memecah kode buatan Nazi Jerman, yang diberi nama dengan Colossus. Komputer tersebut merupakan sebuah mesin raksasa yang memiliki ukuran sebesar ruang tidur. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat ini yang berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan EIC atau Integrated Chip yang membuat sebuah komputer dapat berkurang lebih kecil. Menunjukkan ada daya listrik yang sedikit pula dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Namun, dengan adanya revolusi ini sendiri, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia, yang membuat peluang lowongan tengah kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Kemunculan bisnis dengan dasar teknologi pun semakin banyak, sehingga munculnya sebuah istilah yang disebut dengan teknopreneur. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini sendiri mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Pada era ini juga ditunjukkan bahwa perusahaan yang ada tidak lebih bersaing atau fokus terhadap jumlah atau hasil produksi yang dibuat. Namun, persaingan ditujukan ke bagian setiap perusahaan maupun memberikan inovasi, pelayanan yang maksimal, serta kecepatan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sebuah ide. Dengan terus berkembangnya industri yang ada sendiri, kita dapat melihat pola yang terus muncul, yaitu setiap orang terus-menerus mencari cara termudah dan efisien dalam melakukan aktivitas. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi karena pergerakannya yang sangat cepat. Jika sebuah perusahaan ingin bertahan pada kerasnya persaingan antara industri di revolusi industri 4.0 ini,
alat atau mesin hanya dijadikan sebuah pemicu dan agen yang membawa perubahannya adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia itu sendiri. Prediksi revolusi industri 5.0. Hingga saat ini kita sudah melihat adanya revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan mesin, revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan transportasi atau otomasi. Revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan dari komputer atau komputasi. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan internet diperkirakan oleh negara Jepang yang mengumumkan akan kemungkinannya revolusi konsep industri 5.0 yang disebut sebagai era kebangkitan society. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi atau antara pendayagunaan antara berbagai aspek, seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Pada revolusi industri 4.0 yang memiliki fokus ke efektivitas produksi dan sedangkan revolusi industri 5.0 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sendiri dapat kita lihat contohnya yang sudah ada di negara Indonesia. Salah satunya perusahaan yang sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5.0. Ini adalah perusahaan pelayanan seperti ojek online maupun perusahaan penggalangan dana. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.